Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pratama Ardiansyah dari kelas L Manajemen. NPM saya 0211234409. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya pilih, yaitu perdagangan internasional. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, menjaga stabilitas kerja, bertujuan agar dampak positif dari perdagangan internasional dapat dinikmati oleh masyarakat luas, sementara dampak negatif seperti kehilangan pekerjaan atau ketimpangan ekonomi dapat diminimalkan. Yang kedua, ada menambah devisa negara. Menambah devisa negara dalam perdagangan internasional adalah proses meningkatkan cadangan mata uang asing yang dimiliki oleh suatu negara melalui kegiatan ekonomi lintas batas seperti ekspor barang dan jasa. Yang ketiga, ada memperluas lapangan kerja. Memperluas pekerjaan dalam perdagangan internasional berarti menciptakan lebih banyak peluang kerja di dalam negeri maupun luar negeri akibat peningkatan aktivitas perdagangan lintas negara seperti ekspor dan impor. Yang keempat, ada transfer teknologi. Transfer teknologi dalam perdagangan internasional adalah proses alih pengetahuan, keterampilan, metode produksi, atau teknologi dari suatu negara ke negara lain melalui berbagai aktivitas perdagangan seperti investasi asing, kemitraan bisnis, impor barang teknologi tinggi, atau kerjasama internasional. Yang ketiga, ada kebijakan perdagangan internasional. Di bawah ini kebijakan dalam bidang ekspor. Yang pertama, tarif, pembebanan pada pajak terhadap barang yang melewati batas suatu negara. Yang kedua, ada subsidi, alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Yang ketiga, ada dumping, kebijakan penerapan harga jual di luar lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Yang keempat, diskriminasi harga, penerapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan negara yang berbeda. Kebijakan dalam bidang impor. Yang pertama adalah larangan impor. Larangan yang dikenakan terhadap suatu barang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Yang kedua, ada kuota, pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik barang impor tertentu dalam waktu tertentu. Yang keempat, ada tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan kebutuhan ekonomi, kondisi di mana permintaan terhadap barang dan jasa mengalami peningkatan baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, ada melindungi produksi dalam negeri, upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan produsen lokal dalam memproduksi barang dan jasa, sehingga mereka dapat bersaing dengan produk impor di pasar domestik maupun internasional. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk memastikan keberlanjutan sektor ekonomi lokal, menjaga lapangan kerja, dan mendukung perkembangan industri nasional. Yang ketiga, menyehatkan neraca perdagangan, berarti mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa nilai ekspor suatu negara lebih besar atau setidaknya seimbang dengan nilai impornya. Neraca perdagangan adalah selisih antara total ekspor dan total impor barang dan jasa suatu negara dalam periode tertentu. Yang kelima, ada faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, ada perbedaan biaya produksi. Yang kedua, ada selera atau diferensi produk. Yang ketiga, ada perbedaan sumber daya manusia. Yang keenam, ada teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang mempunyai efisiensi produksi lebih baik dari negara lain dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang mempunyai kemampuan spesialisasi pada produk yang tidak dapat diproduksi di negara tersebut secara efisien. Yang kedua, ada teori keunggulan komparatif.
Teori yang dikemukakan oleh David Ricardo menyatakan perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Keunggulan komparatif akan terjadi jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan yang lebih murah daripada negara lainnya. Kesimpulannya yaitu, perdagangan internasional adalah pilar penting dalam ekonomi global yang memungkinkan negara-negara di seluruh dunia untuk saling berinteraksi dan bekerjasama dalam pertukaran barang, jasa, teknologi, dan investasi. Sistem ini memungkinkan negara-negara memanfaatkan keunggulan komparatif di mana setiap negara dapat fokus pada produksi barang atau jasa yang paling efisien mereka hasilkan, sehingga menciptakan alokasi sumber daya yang lebih optimal dan meningkatkan produktivitas global. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang perdagangan internasional. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.